Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Nursafitri dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai analisis pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis perusahaan. Di sini saya mengambil contoh dari perusahaan Alfamart. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis internet, intranet, dan ekstranet yang digunakan pada perusahaan Alfamart. Saat ini jenis jaringan Alfamart menggunakan kombinasi jaringan lokal atau disebut dengan LAN dan jaringan luas atau disebut dengan WAN untuk menghubungkan gerai ke kantor pusat serta infrastruktur cloud. Contoh penggunaan internet di Alfamart yaitu digunakan untuk layanan konsumen seperti aplikasi AlfaGift, pemesanan online, dan pembayaran digital atau disebut dengan e-wallet. Manfaatnya yaitu mempermudah konsumen berbelanja lewat sosial media saat tidak bisa keluar rumah, saat sibuk, karena bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga tentunya lebih banyak promo ketika belanja di online. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang intranet. Intranet adalah jaringan internal khusus pada karyawan toko retail untuk mengakses SOP seperti update harga harian dan sistem presensi. Manfaatnya yaitu mempermudah karyawan atau toko memberikan harga diskon pada barang-barang tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang extranet. Extranet yaitu portal khusus supplier untuk memantau stok barang di gudang Alfamart dan melakukan penagihan e-faktur. Manfaatnya yaitu mempercepat koordinasi antara ribuan gerai dengan pusat secara real time dan memudahkan kolaborasi dengan mitra eksternal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang etika dan profesionalisme di bidang TIK. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama resiko etika di perusahaan, yaitu adanya penyalahgunaan data pribadi pelanggan yang terdaftar di member atau manipulasi data transaksi oleh oknum internal. Sikap profesional yang bisa dilakukan adalah dengan kasir wajib menjaga kerahasiaan PIN pelanggan saat bertransaksi dan tim IT harus memastikan enkripsi data untuk menjaga privasi dan keamanan server dari peretasan. Pada kejadian tersebut akan mengakibatkan dampak pelanggaran yaitu seperti kehilangan kepercayaan konsumen, tuntutan hukum UU ITE, dan rusaknya reputasi merek secara permanen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem fungsional, perusahaan, dan interorganisasi. Ada beberapa contoh sistem fungsional yaitu sistem penggajian atau disebut dengan payroll dan sistem penilaian kinerja karyawan. Kemudian ada pemasaran, sistem manajemen loyalitas pelanggan atau disebut dengan CRM. Lalu ada produksi atau operasi, yaitu sistem manajemen inventaris di gudang atau disebut dengan warehouse management system. Lalu ada keterhubungan, yaitu semua sistem terintegrasi dalam satu enterprise resource planning atau disebut dengan ERP. Saat barang laku di kasir, sistem stok akan berkurang secara otomatis dan bagian keuangan akan menerima laporan pendapatan secara langsung. Kemudian ada kerjasama luar, yaitu terhubungnya sistem distributor untuk automatic replenishment atau pemesanan ulang otomatis jika stok menipis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi dan keuangan. Ada beberapa data yang diolah, salah satunya data yang dikelola yaitu arus kas harian, utang dagang ke supplier, piutang dari layanan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik atau tagihan BPJS, dan beban operasional toko. Kemudian manfaat bagi manajemen yaitu membantu manajemen menentukan gerai mana yang paling menguntungkan dan mengevaluasi efisiensi biaya operasional. Kemudian sistem penjualan dan pemasaran. Cara kerja tersebut menggunakan cara kerja sistem omnichannel. Konsumen bisa belanja langsung di toko offline atau melalui online yang disebut dengan aplikasi AlfaGift. Peran TI dalam sistem penjualan pemasaran ini adalah
menggunakan algoritma untuk memberikan promo personal lewat notifikasi handphone atau digital promotion, dan integrasi dengan marketplace yang besar. Untuk data-data pelanggan, di sini riwayat belanja digunakan untuk memetakan produk apa yang paling diminati di lokasi tertentu, seperti barang apa yang paling laku di toko tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi dan operasi. Yang pertama ada proses operasional, yaitu meliputi pengadaan barang, penyimpan di pusat distribusi atau disebut dengan DC, hingga distribusi ke gerai-gerai tertentu. Kemudian ada efisiensi TI, yaitu penggunaan barcode scanner dan sistem navigasi truk pengirim untuk mengoptimalkan rute distribusi guna menghemat BBM. Lalu ada data operasional, yaitu jumlah stok tersedia, stok on hand, data barang retur, dan jadwal pengiriman barang ke toko. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan akan saya perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.